Yestarizu Samena Kita bilisan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Qala jalla salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya masih semangat? Masih. Nah, di sini kita akan belajar tentang coding dan AI. Sebelumnya pernah dengar? Nah, apa yang pernah dengar? Coding atau AI? Saya juga ya. Sebelumnya ada ini kan? Maknanya ada? Ada Nah, ini nanti kita lihat coding dan AI. Coding dan AI. Nah, mata pelajaran di SMP. Nah, sebetulnya ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Sebetulnya sudah lama tentang coding, terutama coding ya. Kalau AI mungkin baru ya, mungkin yang berbeda dari baru mulai. Tapi ini bukan hal yang baru, tapi ini akan menjadi masuk ke kurikulum. Dan kita akan pelajari tentang coding dan AI. Nah, apa itu coding? Nah, kita lihat di sini tentang coding. Pertama, kenapa kita belajar tentang coding? Karena berdasarkan tentang dunia luar semakin maju, teknologi semakin berkembang, terutama di coding dan AI. Pertama, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kelanjutan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, dengan dasar inilah yaitu pelajaran coding dan AI masuk pelajaran. Ini mulai dari SD sudah masuk pelajaran coding dan AI. Maka ini sangat penting, terutama di bidang teknologi. Nanti kalian setelah lulus dari SMA, maka ini sangat terpakai nanti, terutama di AI. Dan banyak sekali pekerjaan yang tertinggal dan digantikan oleh AI. Nah, kita sebelum tentang AI kita harus mengerti tentang coding. Nah, apa itu coding? Coding itu adalah yaitu kita dapat dipahami sebagai praktik pemrograman dengan perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet based plug dan unplug. Nah, maksudnya apa? Di sini yaitu tentang berpikir komputasional. Bukan saja dengan komputer ya, namanya coding itu bukan komputer doang, banyak. Jadi sini namanya dibagi ada internet based, plug dan unplug. Nah, maksud berpikir komputasional adalah kita sebagai manusia, sebagai siswa, kita bisa memecahkan masalah. Masalah apapun itu. Dan kita bisa berpikir seperti komputer. Tahu sendiri kan komputer itu kan kerjanya cukup jelas. Semuanya serba efisien dan lain sebagainya. Itulah tentang pengertian komputasional. Kita bisa memecahkan masalah, ada masalah kita bisa selesaikan. Kita ambil contoh lah cara buat bikin nasi goreng. Tahu kan bikin nasi goreng? Ada cara-caranya, ada step by step. Misalkan kita siapkan siapkan bumbu, siapkan cabenya jika diperlukan dan dimasak dan lain sebagainya. Itu namanya berpikir komputasional, memecahkan masalah seperti komputer. Bukan hanya kita menjalani komputer, tetapi otak kita juga, kemampuan kita juga bisa menyelesaikan masalah seperti komputer Windows. Nah, istilah coding itu berkaitan dengan isu-isu yang dipahami, kan? Tadi sudah saya katakan, itu dipahami dan dijalankan oleh komputer. Coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Nah, itu tentang coding. Yaitu dan inilah di bagian kita belajar coding dari kegiatan yang dapat memberikan stimulasi sejak usia dini terhadap cara anak berpikir kreatif, sikap bekerja sama dan komunikasi anak.
Dan itulah maka kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai penerapan komputer, ya bukan hanya tentang komputer saja, tetapi juga meliputi seluruh kegiatan apa pengajaran coding tanpa menggunakan perangkat komputer yang dikenal dengan istilah unplug. Nah, jadi ada plug dan unplug. Plug itu apa? Plug itu kita berkaitan dengan komputer. Tapi kalau unplug tidak berkaitan dengan komputer. Sampai sini paham? Apa tadi? Coding ada plug. Ada plug. Yang kedua unplug. Plug itu berkaitan dengan komputer, unplug tidak berkaitan dengan komputer. Contohnya apa? Contohnya plug jelas. Kalau plug jelas ya pakai komputer. Nah, bedanya kalau unplug apa? Unplug itu ya itu permainan. Kita coba ambil misalkan ular tangga. Ular tangga itu udah masuk coding. Permainan ular tangga. Nah, maka ini ular tangga masuknya plug apa unplug? Masuknya apa? Unplug, karena tidak berkaitan dengan komputer. Nah, tadi tentang plug dan unplug sudah paham ya? Sudah paham? Nah, setelah itu ada namanya internet base. Internet base itu sama, dia tapi plug tapi menggunakan internet. Jadi kalau plug itu bisa saja namanya apa namanya dengan komputer tapi bisa tidak menggunakan internet. Itu yang plug ya. Tapi beda dengan internet base, dia menggunakan komputer dan juga dengan internet. Kayak itu? Tadi apa aja coding pertama? Plug dan kalau plug apa? Kita pertama pada intinya adalah mengembangkan pemikiran logika. Kita menyelesaikan masalah, jadi menyelesaikan masalah bukan dengan emosi. Di sini kita bisa melatih emosional kita, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, supaya tidak ada salahnya, tidak ada kekeliruan. Maka kita dianjurkan untuk berpikir komputasional, seperti berpikir itu caranya komputer. Nanti mengembangkan pemikiran logika, meningkatkan keahlian matematika, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, masuk dari unplug, nah ini banyak sekali game. Ini game semua ini. Sini ada coding buat anak, ada permainan dengan hewan, termasuk ular tangga itu tadi maksudnya unplug. Nah, kita masuk dari coding udah paham ya? Coding sudah paham ya? Nah, sekarang kita masuk AI. AI itu adalah maksudnya adalah kecerdasan artifisial. Itu bahasa Indonesianya ya, kecerdasan artifisial. Nah, di sini maksudnya yang kita sering sebut yaitu sebagai AI, sebagai AI. Nah, apa itu AI? Di sini kita paham tentang konsep AI. Sudah ada pernah menggunakan AI? Ada pernah menggunakan AI? Dulu kita mungkin dulu ya, zaman masih sebelum motor ya, kita makainya Google ya kan. Google kita cari ini, coba carikan misalkan nama-nama hewan yang ada di Afrika. Nah, itu kita cari di Google. Tapi sekarang adanya ini AI, kita semua serba gampang. Kita bisa minta apa saja, minta bantuan apa saja lewat AI. Contohnya misalkan, coba dong AI buatkan edit foto saya, langsung jadi nih ya. Mungkin kalian pernah lihat di TikTok atau di YouTube, kita lihat video-video itu banyak sekali dari AI. Mungkin kalian pernah dengar hukum sahur itu kan? Nah, itu videonya AI itu, buatan AI, bukan buatan kita. Itu pakai AI. Banyak sekali sekarang menggunakan AI. Nah, ini konsepnya AI. Yaitu dalam konteks AI kecerdasan menunjukkan hal-hal yang pemahaman dasar tentang kecerdasan buatan. Nah, ketika AI umumnya diperkenalkan sebagai teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk pengetahuan pola, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ya. Nah, definisinya adalah menunjuk kepada suatu bidang AI yang menciptakan konten baru seperti teks. AI juga bisa bikin teks. Coba tuh buatkan makalah. Misalkan kalian ada tugas, ada ceramah misalkan, itu AI bisa buatkan. Itu lewat AI.
Mungkin sebelumnya yang tahu aplikasi AI? Nah, itu nanti setelahnya kita akan bahas tentang aplikasinya. Misalkan kalian ada tugas mau ceramah, karena waktunya mepet, kita minta bantuan AI, coba buatkan teks ceramah. Nah, itu berjuang. Nah, namanya AI itu kan mesin ya, bukan otak manusia. Kadang ada salahnya. Nah, kita bisa menyesuaikan, bisa benarkan, tergantung dari perintahnya kita. Kalau perintah kita tepat dan lengkap dan sesuai, maka AI juga kasih datanya sesuai. Atau kita misalkan coba dong buatkan resep masak nasi goreng yang enak, kita bisa buatkan resepnya. Ya, kemudian juga gambar. AI juga bisa buatkan gambar. Tadi saya bilang ada apa, gambar apa? Tumpeng sahur. Itu lewat AI. Coba dong buatkan gambar tumpeng sahur AI. Bisa buatin. Coba dong edit muka teman kamu, misalkan siapa. Buatin edit mukanya, misalkan jadi makin kayak milik Jeffrey Nicole. Nah, itu bisa AI buatin. Coba dong misalkan misalkan buat gambar apa saja, dia sedang naik pesawat, itu bisa AI buatin. Tergantung diri kita perintahnya. Tergantung teksnya, kita masukkan apa. Kalau kita masukin teksnya tepat, perintahnya bagus, perintahnya lengkap, itu AI bisa buatin lebih sempurna. Nah, setelah itu selain teks dan gambar, AI bisa buat apa? Musik. Nah, ini mungkin benar ya. AI juga bisa buatin musik. Tahu musik ya, tahu yang ya ada suaranya, ada vokalnya, ada musiknya. AI itu bisa buatin sekarang. Itulah hebatnya teknologi. Semakin berkembang. Dulu sulit sekali bikin musik. Dulu ada piano, dulu ada gitar, dulu ada gitar. Tapi sekarang ada AI bisa buatin musik. Karena baik nanti kita bahas tentang musik, ya kalau ada cukup waktunya. Di sini kita bisa langsungkan coba membuatkan lagu dengan judul Saya Sangat Galau gitu. Temanya kata-katanya banyak dari kata-kata galau. Nanti dia buatin bisa. Banyak keluar kata-kata galau dan itu ada aplikasinya. Nanti saya kasih tahu aplikasinya. Nah, tadi teks, gambar, musik, dan setelah itu video. AI juga bisa bikinin video. Ini hebatnya AI. Kalian bisa kreatif, kalian bisa berkembang. Video apa saja bisa dibuatin AI. Misalkan coba dong AI buatkan gambar teman saya sedang jalan-jalan berdua, misalkan bersama siapa? Bersama temannya satu lagi jalan-jalan ke taman dan binatang. Misalkan naik gajah dan sebagainya, itu bisa buatkan AI. Dan itu juga ada aplikasinya. Dan masih banyak lagi tentang AI. Itu luar biasanya AI. Sampai sini paham? Jadi tentang AI bisa membuatkan, misalkan mengaplikasikan, menciptakan konten baru dari teks. Kemudian apalagi musik. Kemudian gambar. Kemudian video. Ya, teks, musik, gambar, video. Jadi kalau coding ada apa? Nah, kalau coding ada dan kalau yang ada bisa membuatkan konten baru seperti teks, musik, gambar, video. Coba ulangi teks, musik, gambar, video. Baik itu. Itulah tentang AI. Nah, sebetulnya bagaimana cara kerja AI yang kita lihat itu tadi? Nah, cara kerja AI, kok bisa dia buatin gambar, kok bisa dia buatin teks, kok bisa dia buatin teks ceramah, kok bisa dia nyari hadis, kok bisa dia nyari ayat Al-Quran. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sinilah kita bisa menggunakan memahami cara kerja AI. AI sebetulnya sama, dia mesin namanya database, pengumpulan data. Dia datanya dari orang-orang yang masukin datanya. Kalau kita masukin datanya tepat, AI informasinya tepat, maka perlunya AI juga dilatih, adanya pelatihan. Nah, di sini ada aplikasi istilah cara kerja AI. Banyak sekali tentang AI, itu luar biasa AI. Nah, di sini yang kalian tinggal 4 kertas lembar yang saya bagikan itu, nah bisa dilihat. Nah, itu ada namanya KA. Tadi KA apa tadi? Kecerdasan artifisial ya, atau AI. Nah, ini dia. Kita lihat gambarnya tadi. Ada yang
memiliki KA maksudnya menggunakan AI ya. Yang bawahnya yang kedua mungkin memakai AI atau mungkin memakai KA. Yang terakhir yang ketiga tidak menggunakan KA atau tidak menggunakan AI. Nah itu misalkan yang contohnya mungkin memiliki AI. Nah apa aja tuh situ? Menggunakan asisten suara di Jawa ya kan ada ya aturan pakai apa? Oke Google, itu kan AI itu. Terus apa aja tuh dia pakai AI? Mengontrol peralatan rumah tangga. Mungkin ada yang pernah lihat lampu bisa dimatikan pakai HP. Nah itu bisa juga namanya AI. Lihat video YouTube bisa rekomendasi. Nah, kita kan kadang lihat sering banget nih lihat YouTube, tapi rekomendasi diberadai itu sesuai dengan kita mau gitu, yang kita inginkan. Situ nah itu namanya menggunakan AI. Dia bisa tahu data kita seringnya nonton apa sih di YouTube. Kalau kita sering nonton ceramah, kita keluar ceramah tuh. Jadi banyak banget keluar ceramah di beradanya. Kemudian mengendarai mobil otonom. Nah, mobil otonom itu kan banyak tuh juga menggunakan AI. Membuka ponsel dengan sidik jari. Nah, itu kan pakai sidik jari kan kalau buka ponsel ada ya namanya fingerprint. Nah, itu juga sama pakai AI. Pendanaan otomatis pada sosmed atau apa namanya mention di sosmed itu namanya juga pakai AI. Nah yang tiga yang mungkin memakai AI apa saja? Kamus. Nah itu kamus di daring, kamus di aplikasi, kamus di HP itu ya mungkin ya. Kemudian apa saja mencari rute atau di Google Maps. Dan jadi aplikasi editing foto, karena editing foto sudah banyak sekali menggunakan AI. Dan terakhir tidak menggunakan AI, apa saja yang tidak menggunakan AI yaitu tadi bermain kuis juga memakai AI, bermain permainan atau akses itu sudah tidak memakai AI. Baik itu, karena kita Imlek nih. Sambil nunggu kita lihat materi selanjutnya. Cara kerja AI ini. Nah ini cara kerja AI yang saya bilang tadi. Bagaimana AI bisa bekerja? Nah ini ada input, kemudian ada output juga. Nah inputnya ini menganalisis data. Jadi dari input ini kita perintahnya, prompt-nya, teksnya yang kita suruh itu apa? Kita kan AI buat ini bla bla bla, tapi teksnya jelas. Nah itu AI bisa menyaring, menganalisa data menggunakan algoritma dalam pembelajaran mesinnya, machine learning. Jadi AI bisa belajar, dia itu banyak menyimpan data di dalam mesinnya, belajar dan kita perintahnya apa, nah barulah dia keluar atau output. AI memberikan respon dalam bentuk teks, suara, gambar atau tindakan otomatis. Nah, namanya machine learning, bagaimana dia bekerja? Cara tadi. Nah, ini dia cara bekerjanya machine learning. Bisa bahasa Inggris ya? Nah, AI itu menyaring data dari dalam mesinnya. Kita di sini mencari apa? Apakah ini ikan atau bukan? Bukan. Ini mobil. Ini ikan atau bukan? Bukan. Ikan atau bukan? Ini ikan atau? Bukan. Ikan.
ikan atau bukan? Ikan. Bukan ya. Ini ikan atau bukan? Bukan. Ini ikan atau bukan? Ikan. Ikan. Ikan bukan? Ikan. 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 Bukan ya. Ini jelas bukan. Bukan. Ikan. Sampah ya. Saya bisa mendeteksi ikan dan sampah. Ikan. Nah, dia semakin banyak memasukkan data, maka semakin lengkap machine learning-nya. Artinya apa? Makin lengkap dia data yang dia punya. AI ini semakin masukin data banyak, dia semakin banyak juga data pulanya. Tapi kalau kita masukin salah data, dia juga bisa salah. Salah juga ya. Itu udah 30. Nah, udah ya. Nah, kita udah masukin data tadi ya. Nah, inilah kita lihat apa saja bisa menyaring. Dia menganalisa secara random objek dan label. Nah, ya. Nah. Tuh kan ya, ada salah data tadi. Seharusnya bukan ikan, lihat kan tadi. Nah, itu juga bukan ikan kan? Bukan ikan. Nah, jadi itu artinya ya bisa salah juga. Oh, error lagi ya. Oh, error lagi. Karena dia mirip mungkin ya, mirip ikan. Oh, error lagi. Ya. Itulah datanya dia banyak salah sekali sebenarnya datanya. Karena salah, kalau kita tahu salah, kita bisa koreksi AI ini tesnya. Nah, ini tadi framework, sebenarnya dilatih banyak data supaya datanya masuk. Kita latih dulu. Jadi kita jelas ulang. Jadi itulah gambaran cara kerja AI. Nah, kita banyak sekali nanti aplikasi tentang AI. Apa saja aplikasinya? Jadi sangat banyak sekali peluang tentang AI, terutama di dunia kerja. Nah, kita misalkan buat gambar ya. Ini kita bisa tanyakan apa saja di AI, misalkan promnya seperti ini. Ini teksnya ini AI itu aplikasinya ya. Ini banyak aplikasinya. Oke, saya sudah dulu aplikasinya. Nah, ini aplikasi AI ada Gemini. Bisa download ada di Play Store. Di HP kalian nanti kalau menyerukan ya coba-coba. Ada Gemini, ada ChatGPT,
ini ada Copilot, ini ada DeepSeek, itu sama di Play Store semua ada. Ya, kita nggak ada AI. Nah, ini kita penggunaan ChatGPT. Kita coba ya. Misalkan kita mau buat poster digital ya. Kita buatkan perintahnya, buat poster, coba lihat yang perhatikan. Buat poster digital untuk promosi smoothie sehat. Kita misalkan namanya apa? Mau mereknya apa? Hah? Ini kelas berapa? SMP ya, 8 SMP. Mantap. Nah, ini kata-katanya ya. Buat poster digital untuk promosi untuk smoothie sehat 8 SMP mantap kuy. Tampilkan gelas smoothie dengan warna cerah strawberry. Nanti kan ceritanya jelas. Buatkan poster ya. Posternya apa? Poster digital. Untuk apa? Promosi smoothie seperti itu. Smooth ya. Halus lah. Mereknya sehat 8 SMP mantap kuy. Benar. Tampilkan gelas smoothie dengan warna cerah. Warnanya apa? Cerah. Kemudian ada strawberry dan bisa di sekelilingnya serta latar belakang yang best dan energi. Tambahkan slogan 8 SMP mantap kuy, segar, sehat, segar, semangat dengan gaya huruf tebal dan menarik. Nah, itu ya, jelas ya. Kemudian kita enter. Nah, itu bisa nanti coba ya langsung tidak akan ini sudah fungsinya. Bukan hanya ChatGPT ya, Gemini tadi yang saya bilang itu bisa. Gemini itu juga banyak. DeepSeek, tapi bukan fungsinya. Musik juga sama, tapi musik bukan di ChatGPT, biasanya beda lagi. Nah, ini gua nih apa ya? Misalkan ganti lirik 8 SMP, oke, nanti bisa di AI ada aplikasinya. Nama aplikasinya Suno. Penting ya, lama ya, penasaran ya. Nah, itu bisa pasang muka. Kalau pasang muka kalian upload mukanya di ChatGPT. Upload muka, tulis tesnya. Jadikan forager dengan muka ini gitu. Jadikan apa gitu, bebas. Jadikan presiden di muka ini. Nah, bisa seperti ini buatnya. Mana nih gambarnya nih? Misalnya. Nah, keluar kan? SMP mata kuy. Kita nggak ngedit, nggak capek-capek. Kita ngedit dulu kan ngedit capek. Ada aplikasi Canva, aplikasi Corel, aplikasi Adobe Illustrator, Photoshop. Orang kita kasih teks AI gampang keluar. Itu ruang bisnisnya sangat besar, sangat luar biasa. Dulu di Google nggak bisa begini. Google coba bisa cari di Google kan, coba buatkan poster gambar 8 SMP dan sebagainya, susah. Tapi AI langsung keluar, teksnya yang paling jelas tadi saya bilang. Dapat SMP mantap kuy, saya segar semangat. Nah, ini kan posternya jadi kan, misalkan kasih gambar muka, bisa. Kasih bawahnya tinggal, nah udah jadi seperti ini, bisa di-download. Nah di-download, dan kita edit lagi, tambahin teks, di bawahnya dikasih tulisan tanggal. Misalnya apa 8 SMP, di bawahnya apa nama kita. Kalau mau pas buka tadi kita upload buka.
Iya, kalau kita harus ada fotonya. Foto kalian ya, atau ya, coba sampai masukin. Kita kasih tulis tadi teksnya tadi. Ditambahkan muka tersebut di dalam poster tersebut. Nah, baru dikeluarkan di sini gambar mukanya. Nah, dikeluar. Dalam poster apa saja tadi kalau ada tugas apa dari guru lain coba buatkan ini, ya udah pusing-pusing. Tapi di ChatGPT ada buatan poster dan sebagainya bisa di sini semua. Punya yang penting adalah apa tadi input teksnya, promptnya, perintahnya. Kalau perintahnya jelas maka dia kepada jelas. Baik dong. SMP mantap tuh. Nah, sekarang kita ambil ini banyak sekali video-video yang menggunakan ini pembuatan AI ya. Ini pakai AI. Ini pakai AI ini. Buatkan lelaki dengan model seperti ini. Kan banyak kan, banyak yang bisa lihat. Pelan, tentang, sebentar, kemudian lagi, nah kalian bisa kembangkan ya nanti di rumah. Kalau menemukan, kan ada yang jalan download tuh ChatGPT, ini dan lain sebagainya. Masih semangat semua ya? Saja yang kita sampaikan. Ketemu selanjutnya kita akan aplikasi AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.